Perkenalkan, kami mahasiswa Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Saya Febriani Putri dan rekan saya Amelia. Saya Aina. Saya Diva. Saya Salma. Dan kali ini kami akan bincang-bincang mengenai diet rendah purin. Diet rendah purin ini biasa diberikan pada penderita asam urat. Penasaran nggak sih apa itu diet rendah purin? Kali ini kita dengar ada penjelasan dari teman saya Amel. Yang pertama, yang perlu kita ketahui itu apa itu asam urat. Asam urat adalah penumpukan purin dalam darah yang membentuk kristal garam purin sehingga menyebabkan peradangan pada sendi. Asam urat ini disebabkan oleh konsumsi makanan tinggi purin. Selain karena konsumsi purin yang tinggi, itu ada lagi nggak penyebab? Penyebab lainnya adalah dari kebiasaan konsumsi makanan dan minuman dengan gula yang tinggi. Kira-kira kalau misalkan sendi kita tiba-tiba ngilu, itu udah pasti asam urat. Nah, untuk teman sobat-sobat PKRS, kita tidak boleh mendiagnosis sendiri ya kalau misalnya urat-uratnya atau sendi-sendinya sakit. Itu tuh belum tentu asam urat. Kita perlu menjalani tes darah untuk mengetahui kadar asam urat kita. Nah, itu rentang kadar asam urat itu berapa tuh? Nah, untuk kadar asam urat normal untuk perempuan itu rentangnya dari 2,5 sampai 7,5 mg per desiliter, dan untuk laki-laki dari 4 hingga 8,5 mg per desiliter. Dan perlu diketahui oleh sobat PKRS semua, asam urat ini tidak terbatas pada pria atau wanita saja atau lansia saja, tetapi semua orang beresiko mengalami asam urat. Nah, untuk pria yang beresiko itu yang usianya di atas 30 tahun, dan untuk wanita yang beresiko terkena asam urat itu yang sudah melewati fase menopause, karena saat wanita sudah melewati fase menopause, hormon estrogen di dalam tubuh yang dapat menurunkan kadar asam urat itu berkurang, sehingga resiko terjadinya asam urat itu lebih tinggi. Asam urat itu bisa dihindari nggak sih, Nam? Nah, bisa banget ya. Asam urat itu bisa dicegah. Yang pertama, karena asam urat terjadi akibat pola makan, maka kita harus mengatur pola makan kita. Yang pertama yang harus dikerjakan itu adalah membatasi makanan sumber purin. Selanjutnya, membatasi makanan dan minuman gula. Lalu diimbangi oleh olahraga teratur dan mempertahankan berat badan ideal. Kalau untuk makanan ada yang perlu dibatasi nggak sih, atau makanan yang sangat dihindari? Nah, untuk kita ya penderita asam urat nih, ada diet rendah purin. Nah, diet rendah purin ini yaitu dengan membatasi makanan-makanan yang mengandung purin. Makanan mengandung purin itu dibagi 3 kategori. Ada kategori tinggi purin, purin sedang, dan rendah purin. Untuk makanan tinggi purin ini sebaiknya dihindari atau tidak dikonsumsi sama sekali, seperti jeroan, terus ada kerang, ada ikan laut seperti sarden. Makanan-makanan ini sebaiknya tidak dihindari, terutama oleh penderita asam urat. Lalu ada purin sedang. Purin sedang ini yang bisa dikonsumsi tetapi jumlahnya dibatasi, seperti daging, ayam, ikan, lalu bayam, kangkung. Dan juga ada purin rendah atau rendah purin ini bisa dikonsumsi setiap hari. Contohnya nasi, ubi, singkong, telur. Jadi bukan berarti tidak bisa mengkonsumsi apapun sama sekali, hanya saja jumlah dan frekuensinya diatur. Kalau ini mungkin ada ibu aku yang karena ayahku penderita asam urat, bingung mau masak apa gitu. Ada contoh menu-menu yang sehat nggak sih untuk penderita asam urat? Nah, untuk penderita asam urat kan tadi banyak nih makanan yang dibatasi, yang dihindari, tapi ada contoh menu untuk satu hari. Yang pertama untuk sarapan, sobat PKRS bisa nih sarapannya pakai nasi, misalnya lauknya orak-arik telur ditambah sayur wortel dan tomat. Lalu minumnya bisa susu rendah lemak, dan buahnya buah semangka. Kalau misalnya masih lapar nih menuju makan siang, sobat PKRS bisa makan selingan berupa puding buah. Dan untuk makan siang ada menunya nasi, pepes ikan kembung, lalu tahu bacem, dan ada sayurnya tumis labu siam plus wortel, dan untuk buahnya bisa makan buah pepaya. Nanti misalnya masih lapar nih, bisa selingan sorenya puding susu. Dan untuk makan malam, biar gak bosan makan nasi, bisa makan nasi sama sup daging, tapi jumlah dagingnya dibatasi ya. Terus juga pakai sayur, misalnya tumis sawi, dan juga buahnya buah pisang, seperti itu. Kalau untuk cara pengolahannya ada yang perlu kita perhatikan nggak sih udah masak? Pengolahan yang disarankan itu dengan merebus, mengukus, menumis, dan memanggang. Jadi gunakan sedikit minyak untuk proses pemasakannya.
Oke, mungkin itu sih materi yang singkat dan padat sekali dari teman kita Amel. Jadi bagi yang ada kakeknya, neneknya, ibunya, ayahnya, tetangganya bahkan yang misalnya sakitnya asam urat nih, teman-teman kan udah tahu kalau diet rendah urin itu untuk penderita asam urat. Jadi bisa kita sharing ilmunya. Kan teman-teman udah dapet nih ilmunya tentang diet rendah urin. Mungkin itu sih dari kami ya, semoga bermanfaat dan kami minta maaf kalau ada salah kata. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.